Beberapa tulang bayi ditemukan di sebuah lahan di Banyumas, Jawa Tengah. Lokasi temuan tersebut diduga menjadi lokasi kuburan massal bayi. Dan kita akan mengetahui informasinya lebih lanjut. Saya sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Supriyanto. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore, Mbak Sasa. Pak Agus, sudah ada 4 yang ditemukan. Dari informasi yang kami terima, pihak kepolisian ini masih mencoba mencari apakah ada kerangka bayi lainnya di sana. Apakah ada penambahan atau pencarian sudah selesai dilakukan? Baik, Mbak Sasa, terkait dengan penemuan kerangka bayi ini, tim dari Satreskrim Polresta Banyumas bersama dokter forensik terus melakukan pencarian, penggalian di sekitar TKP dan merangka menentukan berapa banyak total daripada kerangka yang dikuburkan di dalam TKP di Kelurahan Tanjung tersebut, Mbak Sasa. Masih terus dilakukan pencarian ya artinya, Pak? Betul. Dari yang sudah ditemukan ada 4 kerangka. Ini dari informasi yang tadi sebelum kita dialog, usia tulang belulang itu 1 hingga 1 bulan hingga 1 tahun. Nah, sudah berapa lama dikubur di situ? Baik, Mbak Sasa, dapat saya jelaskan bahwa untuk tulang kerangka tersebut pada penemuan pertama kali di tanggal 15 Juni sudah kami koordinasi dengan pihak dokter forensik dan bisa menyimpulkan bahwa kerangka yang ditemukan pada 15 Juni itu adalah kerangka manusia dan kerangka bayi. Hasil pemeriksaan forensik bahwa kerangka tersebut sudah terkubur sekitar 12 bulan, Mbak Sasa. Sudah terkubur 12 bulan. 12 Dari bulan. 4 itu Ya. usia kerangkanya itu antara 1 sampai 1 tahun ya. Jadi ada yang masih bulan, masih ada yang sudah hidup berarti. Ada yang sudah 1 tahun. Iya. Betul, Pak. Betul, Pak. Betul sekali. Berarti dugaannya tidak hanya hasil aborsi saja ya, Pak ya. Kalau hasil aborsi kan berarti harus sebelum 1 tahun ya, Pak. Iya, betul, Pak. Jadi memang kandungannya terkait dengan penemuan tersebut lebih dari 1, Mbak. Untuk penemuan pertama sudah kami bisa simpulkan. Kemudian penemuan kedua di tanggal 21 Juni ini masih dalam proses pemeriksaan laboratorium sehingga perlu hasil nanti dari forensik kemudian kami sampaikan berikutnya, Mbak Sasa. Berarti yang diduga hasil aborsi itu adalah penemuan pertama ya, Pak? Iya, bisa disimpulkan seperti itu, Mbak Sasa. Baik, kemudian pihak kepolisian ini kan juga sudah mengamankan 1 orang perempuan berinisial E. Nah, menurut keterangan Ketua RT bahwa sebelumnya lahan tersebut ada yang meninggali, ada gubuk yang ditinggali oleh ayah dan juga anak perempuannya. Apakah perempuan berinisial E yang saat ini diamankan oleh kepolisian adalah anak perempuan tersebut, Pak? Betul sekali, Mbak Sasa. Kemarin kami berhasil mengamankan saudari E. Ini sudah kami lakukan pemeriksaan dan mengakui bahwa kerangka 4 tersebut yang berada di TKP di Kelurahan Tanjung itu adalah milik yang bersangkutan. Yang bersangkutan hamil, kemudian melahirkan dan menguburkan di situ. Sehari-harinya bahwa saudari E ini tinggal bersama dengan ayah daripada saudara E sehingga perlu pengembangan daripada pihak Satreskrim Polresta Banyumas untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus ini, Mbak Sasa. Dari keterangan saksi E yang saat ini statusnya masih saksi ya, Pak ya, saya konfirmasi ulang. Iya, betul sekali, Mas. Keempat kerangka jenazah tersebut, kerangka bayi tersebut adalah anaknya. Berarti semuanya ia kandung dan ia lahirkan. Betul, Mas. Yang sudah dipastikan aborsi baru 1. 3-nya belum ya, Pak ya? Belum, masih proses pemeriksaan, Mbak Sasa. Sudahkah didapatkan keterangan berapa usia anak-anak ini dan kenapa ia meninggal? Baik, Mbak Sasa. Dalam proses pemeriksaan saudara E ini, Mbak, ini kami melakukan pendampingan dengan pihak ahli psikologis, Mbak, ya. Karena keterangan dari saudara E ini selalu berubah-ubah dan kondisi sekarang mengalami shock berat, Mbak Sasa, dan perlu pendampingan dalam rangka untuk keterangan yang lebih akurat. Dan tentunya sejauh ini, Mbak Sasa, kami masih melakukan pengejaran terhadap
ayah daripada saudara ini dalam rangka untuk penentuan daripada pertanggungjawaban yang dilakukan dalam hal proses yang kami dalami demikian, Mbak Sasa. Ayah dari bayi-bayi itu sudah diketahui kah? Sejauh ini, Mbak, tim dari Reskrim Polres Banyumas masih melakukan pengajaran. Mudah-mudahan bisa kami tangkap segera, Mbak Sasa. Ya. Pengejaran berarti dilakukan kepada dua orang yang berbeda atau tidak? Ayah dari anak perempuan itu dan juga ayah dari bayi-bayi itu atau seperti apa, Pak? Sejauh ini karena yang bersangkutan tinggal bersama dengan ayahnya Mbak Sasa, saudara ya. Jadi tentunya keterangan semua mengarah kepada ayah daripada saudari E yang kita amankan untuk terkait menyampaikan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh ayahnya demikian, Mbak Sasa. Keterangan dari saudara E, ayah dari anak-anak ini siapa, Pak? Betul. Jadi ini masih tim melakukan pengejaran karena keterangan dari saudara E menyampaikan bahwa sehari-harinya dia bersama dengan ayah daripada saudara E sehingga perlu pengembangan penyelidikan ke arah sana, Mbak Sasa. Apakah artinya ada dugaan bahwa ayah dari anak-anaknya itu adalah ayah dari saudari E? Iya, Mbak Sasa, sejauh ini keterangan dari saudara seperti itu untuk pengungkapan daripada kasus ini kami masih melakukan pengejaran terhadap ayah daripada saudara E, Mbak Sasa, demikian. Saya konfirmasi bahwa diduga sejauh ini keterangan dari saudari E bahwa ayah dari anak-anak setidaknya 4 kerangka yang ditemukan ini adalah ayah dari saudari E itu sendiri ya, Pak ya? Ya, betul sekali Mbak Sasa. Baik, kemudian tadi Bapak menyatakan bahwa keterangan dari saudari E ini berubah-berubah, syok berat. Alasannya apa dia syok berat, Pak? Kenapa? Ini Mbak Sasa terkait dengan kondisi seperti ini memang semenjak kejadian di tanggal 15 Juni, kemudian ada penemuan kerangka yang ditemukan oleh saksi atas nama Tomo ini yang memang memiliki tanah tersebut, kemudian dilakukan pemetaan, kemudian menemukan kerangka tersebut, kemudian berlanjut di tanggal 21 Juni, menemukan lagi 3 kerangka, ini menjadi ramai di media, Mbak. Kemudian dan diketahui juga oleh saudara sehingga merasa malu kemudian dengan kondisi shock berat seperti itu, kemudian kami melakukan koordinasi dengan ahli psikologis dalam rangka untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, Mbak Sasa, demikian. Baik, syok beratnya karena malu naiknya pemberitaan mengenai 4 orang anaknya ini ya, Pak ya. Pada saat ditemukan saudari E ini tinggal dengan siapa, Pak? Dan saudari E ini usianya berapa, Pak? Baik, Mbak Sasa, untuk saudara E ini pada saat kami amankan di wilayah Patigaraja, Mbak, dan dia tinggal bersama dengan saudaranya, Mbak Sasa. Sehingga saudaranya juga kami periksa sebagai saksi terkait dengan proses pengamankan yang kami laksanakan dari pihak Satreskrim Polresta Banyumas, Mbak Sasa. Usia saudari E, Pak? Usianya sekitar 26, Mbak Sasa. Sekitar 26, sehingga sudah dewasa ya, Pak ya? Iya, betul, Mbak Sasa. Kemudian rencananya, ini kapan polisi akan melakukan olah TKP, Pak? Rencana Mbak Sasa, karena keterangan dari saudara ini menyampaikan lebih dari 4, kemungkinan besar kami besok bersama dengan tim dari Laboratorium Forensik untuk melakukan penggalian di TKP di Kelurahan Tanjung dan berangka untuk menentukan berapa banyak kerangka manusia yang terdapat di TKP tersebut, Mbak Sasa. Lebih dari 4, tepatnya berapa, Pak, dari keterangan saudari E? Keterangan dari saudara E lebih dari 4, kurang lebih sekitar 7, Mbak Sasa. Sekitar 7 bayi? 7 kerangka. Dengan usia, kisaran usia? 26 tahun. Iya. Kisaran usia dari bayi-bayi tersebut kan ada 7, 4 sudah ditemukan, ada 3 lagi yang berarti yang saat ini sedang dilakukan pencarian. Enggak, ya, betul. Usianya yang belum ditemukan ini kisarannya? Usianya bagi kami, Mbak Sasa, usianya untuk perbandingan yang temuan pertama di 18 Juni kan sekitar 12 bulan terkubur. Kemudian nantinya pada saat penemuan berikutnya
kami dapatkan, otomatis kami berkoordinasi dengan dokter dan rangka untuk penentuan usia kerangka tersebut kemudian dikuburkan Menurut di keterangan dari E, Pak, maksud saya. Menurut keterangan dari saudari E. keterangan DA itu lebih sekitar 8 sampai 9 bulan, Mbak Sasa. 8 hingga 9 bulan ya, sehingga ini Ya, sudah betul. dilahirkan ya oleh saudari E. Betul. Baik, Betul. baik, kita akan menunggu bagaimana perkembangan dari kasus Ya, ini ya Pak ya. Terima kasih Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Agus Supriyanto telah bergabung bersama kami terima kasih. hari ini di CNN Indonesia Newsroom.